Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side. You will never be alone. Even when we go through change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang Penyelesaian sengketa non-litigasi, litigasi, dan arbitrase. perkenalkan, nama saya Ina Permatasari, NIM saya K74219101. Di sini saya akan menjelaskan litigasi. Litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan. Selain litigasi, alternatif yang dapat digunakan dalam menyelesaikan gugatan dapat pula dilalui dengan alternatif mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi menurut Winarta, secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Sedangkan menurut Rahmadi Usman, bahwa selain melalui pengadilan atau litigasi, penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan atau non-litigasi, yang lazim dinamakan dengan alternatif dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa. Kelemahan penyelesaian sengketa secara litigasi ada 4. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat, yaitu kritik atau lambatnya penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan kenyataan yang umum terjadi di seluruh pelosok dunia. Yang kedua, biaya berperkara mahal, yaitu kerisauan tentang besarnya biaya berperkara melalui peradilan terdapat di mana-mana. Yang ketiga, peradilan pada umumnya tidak responsif. Selain daripada penyelesaian perkara melalui proses litigasi memakan waktu lama dan harus pula mengeluarkan biaya yang mahal, peradilan pada umumnya dianggap kurang responsif karena sering mengabaikan kepentingan masyarakat banyak dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum. Yang keempat, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, yaitu tidak ada putusan pengadilan yang mengantar para pihak yang bersengketa ke arah penyelesaian masalah. Non-litigasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama itu non dan litigasi. Non berasal dari kata non, yang artinya tidak atau menolak, dan litigasi berasal dari kata litigation, yang berarti proses pengadilan atau jalannya perkara. Secara sederhana, 2 kata tersebut dapat dimaknai penyelesaian perkara di luar pengadilan secara damai. Non-litigasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama itu non dan litigasi. Non berasal dari kata non, yang artinya tidak atau menolak, dan litigasi berasal dari kata litigation, yang berarti proses pengadilan atau jalannya perkara. Secara sederhana, 2 kata tersebut dapat dimaknai penyelesaian perkara di luar pengadilan secara damai. Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang teguh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariat, diantaranya ada 2. Yang pertama, prinsip perdamaian. Perdamaian adalah prinsip utama dari segala penyelesaian. Untuk mencapai hakikat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau Al-Sunnah dalam menyelesaikan segala persoalan, sebab semua akad didasari prinsip-prinsip keislaman. Yang kedua ada tahkim. Untuk menyelesaikan perkara atau perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain untuk dapat dicapai melalui inisiatif sendiri daripada pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit atau mediator. Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila
para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai. Perkenalkan, nama saya Islam Maria, nomor NIM saya 742191193. Sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang arbitrase. Arbitrase sendiri adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Badan arbitrase di Indonesia, yang pertama Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan. Yang kedua, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Tujuan didirikannya lembaga ini tidak lepas dari keinginan pelaku pasar modal Indonesia untuk mempunyai sebuah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan khusus di bidang pasar modal yang ditangani oleh orang-orang yang memahami pasar modal. Yang ketiga, Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia. Tujuan dibentuknya lembaga ini yaitu sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat dan pelaku pasar perdagangan. Yang keempat, Badan Arbitrase Syariah Nasional Basarnas. Tujuan dibentuknya lembaga ini yaitu untuk menyelesaikan perselisihan untuk sengketa perdata dengan prinsip yang mengutamakan usaha perdamaian. Yang kelima, Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual. Lembaga ini memberikan jasa penyelesaian sengketa bersifat adjudikatif. Kemudian arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjanjikan beberapa keunggulan daripada melalui pengadilan. Beberapa keunggulan yang dapat dikemukakan yakni arbiter yang dipilih para pihak adalah ahli di bidangnya sehingga mereka memahami permasalahan yang dipersengketakan. Kekurangan arbitrase. Yang pertama, pada umumnya subjek hukum berupa negara masih enggan memberikan komitmennya untuk menyerahkan sengketanya kepada badan pengadilan internasional termasuk Badan Arbitrase Internasional. Yang kedua, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjamin bahwa putusannya akan mengikat. Hukum internasional tidak menjamin bahwa pihak yang kalah atau tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan akan melaksanakan putusan tersebut. Sekian pembahasan dari kami. Apabila ada salah kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It doesn't matter how far, 'cause your love is all that I know. Baby, you just stay where you are, and you know I won't be too long. Hold on.